Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah ruah tak terhingga. Yuk, kita mulai ceritanya. Musik. Sebuah razia ilegal di jalan desa mengubah hidup Nadia, seorang siswi SMA selamanya. Skuter putihnya dibakar, ia dihina, bahkan dipukul oleh oknum polisi yang arogan. Namun, Nadia tak tinggal diam. Perlawanan sengitnya terekam warga dan menjadi viral, memicu efek domino keadilan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita ikuti kisahnya. Jam pelajaran terakhir selesai. Bel tanda pulang berbunyi, mengakhiri hari Nadia sebagai siswi SMA. Ia merapikan buku-buku PR yang menumpuk di mejanya dan berjalan santai keluar kelas. Seragam putih abunya masih rapi, meski tas punggungnya terasa berat. Di parkiran sekolah, Nadia langsung menuju skuter putih miliknya. Ia mengecek kondisi motornya, memastikan semuanya aman sebelum perlahan meninggalkan sekolah. Perjalanan pulang sore itu terasa nyaman. Angin sepoi-sepoi menemani langkahnya di sepanjang jalan desa. Anak-anak bermain, ibu-ibu berbelanja, dan suara burung terdengar jelas. Nadia hanya ingin hari itu berjalan tenang, pulang ke rumah, mengerjakan PR, dan membantu ibunya di warung seperti biasa. Namun harapan itu buyar. Tiba-tiba suara peluit tajam memecah kesunyian sore. Di bawah pohon besar dekat persimpangan, barisan polisi berseragam abu-abu berdiri tegak, melakukan razia dadakan. Seorang pria bertubuh kekar dengan kumis tebal, Yanto, berdiri di depan. Suara kerasnya menginstruksi pengendara untuk menepi. Dari sekian banyak yang berhenti, perhatian Yanto langsung tertuju pada Nadia. Gadis itu menghentikan skuternya dan berusaha mengambil dokumen kendaraan. Ia turun dari motornya, melepas helm, dan berjalan perlahan ke arah Yanto. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Yanto menatapnya tajam, lalu membentak, "Cek surat-surat dulu." Nadia segera menyerahkan SIM dan STNK-nya. Sementara Yanto memeriksa dokumen, dua anak buahnya berdiri mengintimidasi di sisi Nadia. Yanto terlihat mencari-cari celah, membolak-balik surat-surat Nadia dengan gerakan lambat. Selesai dengan dokumen, ia menunduk ke arah skuter putih Nadia, menekan-nekan lampu, lalu berdiri tegak dan bersuara keras. "Lampu sen depanmu redup. Tilang 3 juta. Nadia terkejut. "Pak, lampu saya baru diganti minggu lalu," jelasnya dengan suara bergetar. Yanto tidak peduli. "Jangan ngelawan. Kalau tidak mau ribet, bayar saja 3 juta, ancamnya. Suasana menjadi tegang. Warga yang melintas mulai melambat, penasaran dengan apa yang terjadi. Merasa terpojok, wajah Nadia memerah. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang. "Maaf Pak, saya tidak salah. Tidak bisa begitu," jawabnya singkat namun tegas. Yanto yang kehilangan kesabaran langsung membentak, "Kamu jangan sok pintar, mau saya tahan sekalian?" Nadia tidak gentar. Matanya mulai basah menahan rasa tidak adil, tapi sorot matanya tetap tajam. Warga di sekitar mulai memperhatikan dengan seksama. Tidak puas hanya dengan bentakan, Yanto bergerak kasar. Ia mendorong dada Nadia dengan kuat hingga gadis itu terjatuh ke aspal. Lututnya langsung lecet, rasa perih terasa seketika. Namun Nadia berusaha bangkit. Aksi kekerasan itu memicu protes dari warga yang mengamati. Seorang ibu-ibu berteriak, "Heh, itu anak sekolah kok digituin?" Beberapa pemuda mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Jalanan desa berubah drastis dari lokasi razia menjadi panggung ketegangan. Yanto yang justru makin emosi, menoleh ke salah satu anak buahnya, meminta sebotol bensin. Dengan ekspresi dingin, ia menyiramkan bensin ke seluruh bodi skuter putih Nadia. "Biar kapok kamu!" teriaknya keras. Tanpa ragu, ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah skuter. Api langsung menyambar, membakar motor Nadia. Nadia menjerit panik. "Pak, jangan! Itu motor saya satu-satunya."
Ia berusaha maju, tapi dua anak buah Yanto menghalanginya. Suara ledakan kecil dari motor yang terbakar membuat warga makin histeris. Asap hitam mengepul, bau hangus menyebar. Nadia terduduk di pinggir aspal. Tangisnya pecah. Namun, di tengah keputusasaan itu, perlahan muncul perasaan lain yang lebih kuat. Amarah. Nadia mengepalkan tangan, menghapus air mata, lalu berdiri. Sorot matanya berubah tajam. Ia menatap Yanto dan dua anak buahnya. "Pak, jangan kira saya takut," ucapnya lantang. Ucapan itu membuat Yanto dan anak buahnya terdiam sesaat. Dua anak buah Yanto langsung bergerak mendekat. Salah satu dari mereka mencengkeram lengan Nadia. "Udah, balik sana, jangan bikin ribut." Nadia menepis tangan itu, lalu mengayunkan kakinya ke lutut si pria, membuatnya terjatuh. Saat anak buah yang lain maju, Nadia mengelak gesit ke samping, lalu meninju perutnya hingga ia terbungkuk kesakitan. Sorak dan tepuk tangan langsung pecah dari kerumunan warga. Video ponsel dari berbagai sudut merekam aksi itu. Yanto yang kaget dan marah kini menyadari bahwa warga semakin memihak Nadia. Yanto melangkah maju, menantang Nadia. "Kamu berani sama saya?" tanyanya dengan suara berat. Nadia tidak mundur. "Saya lebih baik kalah daripada tunduk pada penindasan," jawabnya tegas. Tanpa basa-basi, Yanto menyerang. Ia menghantam bahu Nadia, membuat gadis itu nyaris jatuh. Tapi Nadia bertahan. Ia melancarkan serangan balasan. Tendangan lurusnya ke lutut Yanto membuat pria itu mundur selangkah dan meringis kesakitan. Pertarungan fisik pun berlangsung sengit. Yanto mengandalkan tenaga besar, sementara Nadia mengandalkan kelincahan. Setiap kali Yanto berhasil menjatuhkannya, Nadia selalu bangkit lagi. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan celah. Ia mengunci lengan Yanto dan memutar tubuh pria besar itu hingga jatuh tersungkur di aspal. Suara benturan keras terdengar di antara sorakan kemenangan warga. Nadia berdiri di atas aspal, napasnya terengah, tubuhnya penuh luka, namun matanya memancarkan kepuasan. Warga langsung mendekat, menepuk pundaknya, memeluknya, dan memberikan pujian. Malamnya, video pertarungan Nadia tersebar dengan cepat di media sosial. Nadia mendadak menjadi perbincangan utama, simbol keberanian dan perlawanan. Beberapa hari kemudian, media nasional memberitakan kasus ini. Sebuah mobil propam tiba di desa. Mereka langsung menemui para saksi dan mengumpulkan rekaman video. Proses investigasi berjalan cepat dan transparan. Akhirnya, di hadapan warga dan awak media, surat keputusan pemecatan Yanto dan dua rekannya dibacakan. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Kini, keberanian Nadia menjadi inspirasi. Ia tidak hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keadilan dan martabat seluruh warga desa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dan jangan pernah lelah berjuang untuk kebaikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.